Bismillahirrahmanirrahim. Riwayat Maulana Ilyas rahmatullahi bagian kedua. Masa kecil dan pendidikan Maulana Muhammad Ilyas rahmatullahi. Maulana Muhammad Ilyas rahmatullahi sekolah di Ibtidaiyah sebagaimana kebiasaan anak-anak di lingkungan keluarganya. Dia juga membaca Al-Quran, kemudian dia menghafal Al-Quran pada waktu masih kecil. Karena menghafal Al-Quran adalah sesuatu yang biasa di dalam keluarga tersebut, sehingga dalam sholat jamaah, separuh shaf bagian depan semuanya adalah para hafal Al-Quran, kecuali muazin saja. Sungguh dalam diri Maulana Muhammad Ilyas rahmatullahi sejak kecil telah nampak ruh dan semangat para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Dia memiliki kerisauan dan perhatian yang begitu tinggi terhadap agama dan dakwah, sehingga Allamah Syekh Mahmud Hasan yang dikenal sebagai Syekhul Hindi, guru besar ilmu hadis di Madrasah Darul Ulum Deoban, mengatakan, sesungguhnya apabila aku melihat Maulana Ilyas, aku pun teringat para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Maulana Muhammad Ilyas rahmatullahi memiliki kerisauan yang sangat tinggi terhadap agama. Kerisauan ini bahkan semakin bertambah, sehingga keimanan di hatinya semakin membara. Demikian pula kecintaannya terhadap agama Islam. Kisah para ulama dan kisah orang-orang soleh yang dibacakan di rumahnya telah menumbuhkan perilaku luar biasa yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang sebaya dengannya. Salah seorang sahabat karibnya di sekolah Ibtidaiyah, Ustadz Riyadul Islam Al-Kandahlawi berkata, ketika kami berdua menjadi murid sekolah Ibtidaiyah, pada suatu hari Maulana Ilyas rahmatullahi datang dengan membawa sepotong kayu sambil berteriak, "Kemarilah wahai saudaraku Riyadul Islam, kita berperang melawan orang-orang yang meninggalkan sholat." Syekh Muhammad Yahya rahmatullahi menggunakan metode dan kurikulum hasil rancangannya sendiri. Syekh Maulana Muhammad Ilyas rahmatullahi pada masa kecilnya dia berguru pertama kali yaitu dengan seorang alim besar yang sangat ternama pada saat itu, yaitu Syekh Rashid Ahmad Al-Gangohi di desa Gangoh, kawasan Saharanpur, wilayah Uttar Pradesh, India. Dia belajar bersama dengan saudara tengahnya yakni Maulana Muhammad Yahya rahmatullahi. Pada saat itu gudang-gudang ilmu agama Islam ada di desa Gangoh, kawasan Saharanpur, wilayah Uttar Pradesh, India. Disitulah muncul wali-waliullah dan orang-orang soleh dan para ulama-ulama. Tentu saja Maulana Muhammad Ilyas berpuas hati dapat melihat kehidupan mereka, terutama dapat bersuhbah dengan Syekh Rashid
Ahmad Al-Ganggohi. Tidak menjadi rahasia lagi bagi para ulama dan kaum budiman bahwa duduk bersama, bergaul dengan orang-orang soleh akan mempunyai pengaruh besar bagi hati dan jiwa. Di lingkungan seperti itulah kehidupan Maulana Muhammad Ilyas rahmatullahi pada masa kanak-kanaknya. Tentu saja hal tersebut akan mempengaruhi agama dan keimanan dalam kehidupan. Disitulah dia menikmati masa hidupnya yang paling indah. Pada saat seseorang sangat terkesan kepada rumah, pakaian, dan lingkungan, dia datang ke Genggoh ketika berusia 10 atau 11 tahun, dan ketika Syekh Al-Ganggohi wafat pada tahun 1323 Hijriah, dia telah menjadi seorang pemuda yang berusia 20 tahun. Dengan demikian dia telah bersuhbah kepada Syekh Ganggohi selama 10 tahun. Saudaranya Syekh Muhammad Yahya Al-Kandahlawi adalah seorang guru yang sangat bijaksana. Dia selalu berusaha agar pelajaran sekolahnya tidak menghalanginya untuk mengambil manfaat dari majelis-majelis yang istimewa itu. Bahkan Maulana Muhammad Ilyas sendiri telah meriwayatkan bahwa setiap kali ada ulama atau alumnus yang datang kepada Syekh Ganggohi, maka saudaranya Muhammad Yahya akan menyelesaikan pelajarannya dengan mengatakan, "Pelajaranmu sekarang adalah duduk bersama para masyayikh itu dan mendengar pembicaraan mereka." Biasanya Syekh Ganggohi tidak memperkenankan murid madrasahnya dan orang-orang yang masih dalam taraf belajar untuk berbaiat, kecuali orang yang memang dipandang mendesak sekali. Akan tetapi dia menerima baiat Maulana Muhammad Ilyas sewaktu masih pelajar. Hal ini karena beliau dianggap telah matang dan memang telah ada hubungan rohani yang begitu kuat antara seorang guru dan muridnya. Keduanya akrab satu sama lain dan tidak mungkin berpisah. Itulah sebabnya Maulana Ilyas memiliki peluang untuk mendapatkan manfaat sepenuhnya. Pada tahun 1323 Hijriah, Syekh Ganggohi meninggal dunia pulang ke rahmatullah. Ketika menghembuskan nafasnya yang terakhir, Maulana Ilyas membacakan Yasin di sampingnya. Sungguh kejadian yang memilukan. Ini sangat memukul hati beliau hingga beliau mengatakan, "Dalam hidup ini aku ditimpa dua kesedihan yang tidak bisa aku lupakan. Kesedihan ditinggal wafat orang tuaku, serta kesedihan ditinggal wafat oleh guruku dan junjunganku yaitu Syekh Al-Ganggohi." Beliau juga mengatakan, pada saat kematian guruku Syekh Al-Ganggohi, sungguh aku telah menangis sehingga habis air mataku. Pada tahun 1326 Hijriah, beliau pergi ke Dioban untuk mengikuti pelajaran Syekh Mahmud Hasan yang terkenal sebagai Syekhul Hindi, ketua pengajaran dan guru hadis di Darul Ulum Dioban dalam Jami At-Tirmizi dan Sahih Al-Bukhari. Setelah beberapa tahun kemudian, beliau dapat menyelesaikan pelajaran hadis dan membaca Kutubus Sittah, 6 kitab sahih, pada saudaranya Syekh Yahya dalam jangka waktu 4 bulan. Setelah Syekh Al-Ganggohi wafat, beliau menjalin hubungan dengan Syekh Khalil Ahmad Asy-Syaharanpuri, penulis kitab Badzul Majhud, dan berbaiat kepadanya. Hal tersebut adalah atas saran dari Syekh
Mahmud Hasan rahmatullahi alaih, sehingga beliau mendapatkan bimbingan rohani serta mensucikan hati